Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, di mana anggotanya terdiri dari Hamdan Maulana, Muhammad Naufal, saya sendiri, Naufal Salman, dan rekan saya terakhir yaitu Syafiq Abdillah. Hari ini kami akan membahas topik krusial yaitu penipuan digital atau scam, di mana dilihat dari sudut pandang etika profesi dan UU ITE. Oke, baik. Kita mulai dengan definisi dan dampak. Apa itu scam dan penipuan digital? Nah, scam adalah penipuan licik yang memanfaatkan teknologi internet, baik dari media sosial, untuk menipu korban agar menyerahkan uang ataupun data pribadi berupa informasi penting lainnya. Di mana modusnya beragam, mulai dari phishing, marketplace palsu, hingga romance scam. Nah, dampak fatalnya itu bukan hanya uang yang hilang, tetapi identitas Anda bisa dicuri dan kepercayaan pada transaksi digital jadi rusak. Baik, lanjut ke bagian slide yang berikutnya yaitu UU ITE dan penipuan digital. Itu kita di sini akan membahas terkait dengan landasan hukumnya. Pertama, dalam slide kita dapat lihat bahwa pasal 45A ayat 1 UU ITE nomor 1 tahun 2024 secara tegas mengatur larangan penyebaran berita bohong atau hoax yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik. Artinya, setiap tindakan manipulatif yang membuat korban menyerahkan uang atau data pribadi dapat dipidana oleh pasal ini. Kemudian untuk ancaman pidananya yaitu yang pertama, penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE informasi palsu menyesatkan. Lain dalam pasal 28 ini eh, juga memperkuat dasar hukum penindakan scammer karena pasal ini melarang penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian untuk ancaman hukumannya yaitu penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Yang ketiga, ada pasal KUHP terkait. Yang pertama adalah pasal 378, itu yang bahas tentang penipuan secara umum. Kemudian selanjutnya pasal 264, yaitu terkait dengan penipuan atau pemalsuan dokumen elektronik. Kemudian yang terakhir ada pasal 379, yaitu penipuan dengan surat palsu. Karena banyak modus scam yang melibatkan bukti digital palsu, dokumen palsu, atau janji bohong yang terstruktur, maka pasal-pasal KUHP dan eh, pasal yang tadi ayat 1 pasal 45A dan 28 itu dibuat. Kemudian kita masuk ke slide yang selanjutnya yaitu membahas tentang pencegahan penipuan digital menurut UU ITE. Yang pertama adalah edukasi literasi digital yang digunakan eh, harapannya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko online dan modus penipuan yang terus berkembang. Yang kedua adalah penguatan hukum, yaitu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat kepolisian dan lembaga terkait. Yang ketiga adalah tanggung jawab platform. Penyelenggara atau platform digital harus bertanggung jawab atas keamanan data dan transaksi pengguna. Yang terakhir adalah teknologi verifikasi, yaitu penggunaan teknologi canggih seperti biometrik dan enkripsi data untuk melindungi atau memberikan perlindungan yang lebih terhadap konsumen. Jadi untuk studi kasus yang kami ambil adalah penipuan first travel. Jadi penipuan ini adalah salah satu kasus besar dalam scam di Indonesia. Jadi kejadian ini diawali di tahun 2015 sampai 2016 yang dimana pihak first travel menawarkan janji-janji manis yang dimana saat itu harga normal umroh adalah 22 sampai 32 juta, namun mereka menawarkan di harga 14 sampai 20 juta. Kemudian untuk yang umroh plusnya, haji plusnya dia menawarkan dengan harga 45 sampai 60 juta yang dimana normalnya adalah 80 sampai 120 juta. Yang dimana dengan harga yang sangat murah ini tentunya banyak warga Indonesia yang sangat tergiur untuk mendaftarkan haji dan umroh melalui First Travel. Nah, namun ternyata penundaan ini
terus berlangsung sehingga pada 2017 ternyata publik akhirnya mendesak First Travel untuk menuntut keadilan. Nah, ternyata setelah diusut, First Travel ini melakukan tindakan berupa semacam gali lubang dan tutup lubang. Jadi biaya yang dibayarkan oleh pengguna itu digunakan untuk haji dan umroh dari pelanggan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak digunakan untuk seseorang yang membayar haji dan umroh itu. Kemudian pada tahun 2017 di bulan Agustus ditangkaplah tiga orang dengan inisial AH, SH, dan KH. Kemudian tahun 2018 diturunkan vonis dengan penjara 15 sampai 20 tahun dan juga denda sebesar 5 sampai 10 miliar. Nah, kasus ini mengakibatkan kerugian berupa ratusan miliar, kemudian atas tuduhan penipuan dan juga penggelapan dana publik. Boleh next? Nah, untuk analisis kasusnya ini dari perspektif UU ITE dan juga KUHP, di sini modusnya adalah mereka melakukan penyebaran informasi palsu melalui media digital, juga promosi online untuk menarik korban-korban mendatangan. Kemudian ada bukti digitalnya berupa dokumen palsu, komunikasi elektronik, dan juga jejak transaksi digital. Kemudian ada pelanggaran hukumnya berupa pasal 45A UU ITE dan juga pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan juga penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Kemudian dari sisi penegakan hukum, prosesnya berlangsung melalui pengadilan, menghasilkan putusan pidana, kemudian menegaskan bahwa kejahatan digital tidak luput dari jerat hukum. Boleh next? Nah, dampaknya tentunya ini merugikan banyak pihak. Yang pertama adalah hilangnya kepercayaan publik jadi sangat berhati-hati untuk melakukan interaksi digital, terutama pada bagian umroh dan juga haji. Kemudian tentunya dampaknya juga ini mengakibatkan kerugian besar, di mana korban tidak hanya menderita kerugian secara finansial, tapi juga dampak psikologis yang mendalam. Kemudian di sini juga kita bisa belajar dari pentingnya etika profesi, di mana kasus ini menyoroti pentingnya etika profesi dalam bisnis digital yang mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan juga transparansi. Kemudian di sini diperlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah dalam mengidentifikasi dan juga mencegah penipuan agar tidak lagi terulang. Boleh next? Baik, selanjutnya solusi mencegah scam, di mana pertama itu meningkatkan literasi digital, di mana pada saat ini masih banyak itu masyarakat yang masih tidak dapat membedakan di mana yang benar ataupun yang salah. Jadi perlunya mendorong edukasi menyeluruh agar masyarakat lebih kritis terhadap lawaran ataupun tawaran online yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selanjutnya itu penguatan regulasi di mana mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan memastikan penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap pelaku scam. Kemudian pengembangan keamanan di mana mendorong penyediaan platform untuk terus berinovasi dalam teknologi keamanan transaksi digital guna melindungi pengguna. Kemudian yang terakhir, edukasi etika bisnis, di mana mengadvokasikan pendidikan etika profesi bagi pelaku bisnis digital agar mengutamakan integritas dan juga kepercayaan. Next. Selanjutnya itu adalah merekomendasikan praktik untuk mencegah penipuan ataupun scam. Di mana pertama-tama itu memverifikasi legalitas. Di mana selalu pastikan legalitas dan reputasi penyedia jasa ataupun produk digital sebelum melakukan transaksi. Kemudian jangan mudah tergiur pada tawaran-tawaran yang sangat bagus ataupun keuntungan cepat ataupun harga yang sangat murah tanpa bukti dan penjelasan yang jelas. Kemudian gunakan pembayaran resmi, di mana lakukan pembayaran melalui metode resmi dan juga tercatat yang menyediakan jejak transaksi dan juga perlindungan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah laporkan penipuan, di mana jika seseorang ataupun masyarakat terkena suatu penipuan, segera laporkan kasusnya ke aparat berwenang seperti polisi dan juga platform digital terkait untuk penanganan lebih lanjut. Namun dengan uh, sudah berkembangnya zaman, kita juga dapat melakukan seperti sharing kepada platform seperti TikTok ataupun uh, Instagram agar mengurangi orang-orang yang dapat terkena dampaknya. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
Penipuan digital atau scam merupakan ancaman yang nyata yang menuntut kewaspadaan tinggi dari kita di era teknologi ini. Nah, kasus besar seperti First Travel tadi yang kita bawakan menjadi pengikat keras bahwa etika profesi dan kejujuran adalah fondasi mutlak dalam setiap transaksi elektronik. Nah, meskipun UIT telah menyediakan payung hukum yang kuat untuk menindak para pelaku, hukum saja tentu tidak cukup untuk peran aktif kita. Nah, kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah, dan penyedia platform sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga integritas di ruang digital demi masa depan yang lebih terpercaya bagi kita semua. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami ambil untuk contoh kasus maupun penjelasan yang didapat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.